application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang lagi mulai viral gitu ya. Beritanya yaitu tentang kuota haji plus gitu ya. Yang diliput oleh biasa Tempo ya. Nah, ini akhirnya menimbulkan suatu masalah. Karena ntar kita akan lihat ya. Kementerian Agama dalam hal ini khususnya yang dibidik adalah Menteri Agama ya, yang katanya ada pat-pat gulipat hengki-pengki gitu ya dengan DPR. Nah, kita lihat dulu deh nih ya beritanya, ini berita hari Minggu nih ya. Di sini judulnya modus, sebenarnya ini berita sudah lama sih ya. Berita sudah 2 minggu lalu. Oke deh. Modus hengki-pengki kuota haji khusus di DPR ya. Nah, katanya ibadah haji 2024 ini kisru akibat alokasi haji khusus terlalu banyak. Nah, nanti kita akan lihat apa itu haji khusus atau haji plus gitu ya. Singkatnya begini deh, kalau haji khusus itu dia orang yang berani bayar mahal sehingga tidak harus nunggu lama gitu ya. Kalau yang lain tunggunya bertahun-tahun, bisa 10, 9, whatever gitu ya. Ini cepat, tapi bayarnya mahal. Itu haji khusus ya, haji plus gitu ya. Disebut di sini ada bagi-bagi jatah kuota haji dan pemberian komisi. Komisi ke DPR. Kenapa ya DPR harus dikasih komisi? Nah, ini menarik nih ya. Ini kata Tempo loh ya. Kan Tempo selalu mengusung jurnalis investigatif jurnalistik ya gitu ya. Dia menginvestigasi nih. Nah, dikatakan di sini rapat tim pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qomas ya. Di sini dikatakan di Hotel Wedah Al Khair Mekah, Arab Saudi, Rabu 12 Juni. Waduh, berlangsung panas ya. Begitu Menteri Yakut menyelesaikan presentasi tentang ibadah haji 2024, para anggota DPR menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Itu dulu nih ya. Nah, kita lihat lagi nih beritanya di Tempo juga. Iya ini. Judulnya ini bombastis ya, panas nih ya, modus fulus haji khusus. Waduh, modus fulus haji khusus. Katanya Kementerian Agama mengalokasikan tambahan kuota untuk jalur haji khusus meruap bau korupsi. Meruap bau korupsi katanya ya. Nah, kita mulai nih ya. Ya, saya harus bacakan ini beritanya supaya jangan dibilang saya nambah-nambahin gitu ya. Tapi kalau ada di antara bilang, gue sih bikin konten cuman baca berita, gue juga bisa. Ya lu bikin aja ya, gue nggak larang ya. Nah, suka capek tuh denger-denger komen netizen. Oke, di sini katanya, di Indonesia ini ibadah haji pun bisa jadi peluang korupsi. Padahal namanya ibadah haji dijadikan suatu peluang untuk dikorupsi. Kok bisa? Nah, dengarkan dulu. Tiap musim haji katanya para politikus, nah ini kata Tempo ya, tiap musim haji, berarti setiap tahun dong ya. Para politikus mengakali celah-celah regulasi untuk menggangsir uang besar dari penyelenggaraan ziarah ke rumah Tuhan di Mekah, Arab Saudi itu. Nah, tahun ini katanya pejabat Kementerian Agama, Biro Perjalanan, dan anggota DPR
melanggar undang-undang lewat permainan tambahan kuota haji khusus. Lah, kok bisa? Ini menarik. Nah, katanya, pada awalnya kan Indonesia dapat penambahan kuota, katanya setelah Pak Jokowi melobi ya. Ntar kita lihat ada juga beritanya ya. Sebenarnya ditujukan untuk memangkas antrean panjang. Iya dong. Kalau dulu kuotanya segini ditambah sehingga orang yang harusnya antri lama jadi bisa masuk nih, jadi lebih cepat gitu ya. Nah, lama antrian terpendek saja itu 9 tahun untuk penduduk di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Buru, Maluku, dan Buru Selatan, Maluku Utara. Sementara itu, antrian terlama jatuh kepada calon di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Warga di sana baru bisa naik haji pada tahun 2060. Widih, 30 tahun lebih. Set. Kok bisa ya? Nggak ngerti deh. Nah, tahun ini katanya ya, kuota haji Indonesia jadi 221.000. Nah, pemerintah Indonesia mengklaim dapat tambahan kuota 20.000. Tambahan nih ya. Artinya sebelumnya cuma 201.000 dong, sekarang dapat tambahan 20.000. Karena dilobi oleh Pak Jokowi ya. Dia melobi kerajaan Arab Saudi. Jadi dapat tambahan 20.000. Nah, dengan tambahan jatah ini, Kementerian Agama menetapkan jemaah haji reguler sebanyak 213.320 orang dan haji khusus 27.680 orang. Nah, masalahnya di mana? Nah, kita lihat nih. Undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mengatur 2 jenis haji, reguler dan khusus, ya. Pasal 64 dari undang-undang ini menyatakan jumlah anggota jemaah haji khusus maksimum 8% dari total kuota haji per tahunnya. Artinya, jika memakai kuota haji dengan tambahan baru itu pun, jumlah anggota jemaah haji khusus maksimum hanya boleh di 19.280 orang. Nah, di sini kalau kita lihat, haji khususnya jadi 27.680. Berapa? 7.000 lebih itu, ya. Jadi haji khususnya dapat 7.000 lebih tambahannya. Harusnya cuma maksimum 8%. Nah, kenapa ditambahin 8.000-an lebih gitu ya? Karena haji khusus itu orang harus bayar lebih mahal, bisa ratusan juta lebih. Oke lah, kita lihat nanti deh ya. Jadi di sini dikatakan menurut Tempo sekali lagi, ini melanggar pasal 64 yang harusnya maksimum 8%. Ini berapa itu ya? Harusnya cuma 19.280 orang, ini jadi 27.680 orang. Oke deh, mantap. Nah, kemudian dikatakan lagi, selain tak sesuai dengan undang-undang, keputusan Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qomas tak merujuk kesepakatan dengan Komisi Bidang Agama DPR tentang kuota jemaah haji khusus akhir tahun lalu. Waduh, kemudian Tempo bilang dia menginvestigasi kan. Dia menemukan utusan Kementerian Agama melobi. Wah, ini dia kata-kata melobi anggota DPR agar menyetujui proporsi jemaah haji yang baru itu. Jadi harus disetujui DPR, kira-kira begitu. Nah, para anggota DPR, sekali lagi ini menurut Tempo, diiming-imingi. Ditambah dengan kata-kata mengaku diiming-imingi. Jadi ada anggota DPR yang mengaku dong, kan begitu beritanya. Diiming-imingi uang pelicin. $1.000 sampai $2.000 per calon anggota jemaah haji khusus yang disetujui. Jadi ngelobi pakai duit gitu ya, supaya disetujui jemaah haji khususnya tambah banyak gitu. Aduh, urusan agama dikorupsi gitu. Melobi anggota DPR pakai duit. Wah, oke, lanjut dulu deh nih ya. Jadi setiap anggota DPR mendapat jatah, katanya ya, 100 sampai 500 anggota jemaah haji khusus. Dengan kata lain, sedikitnya satu anggota Komisi Bidang Agama mendapat $200.000.
atau sekitar 3,2 miliar. Astaga, satu anggota saja dari Komisi Bidang Agama ya, komisi berapa lah gitu ya, mendapat $200.000 alias 3,2 miliar. Mau saya juga dikasih segitu mah. Gara-gara diminta supaya menyetujui kuota haji khususnya ditambah. Melebihi undang-undang pasal 64 tadi yang cuma 8%. Singkatnya, menyuap gitu deh gitu ya. Karena ada aroma suap katanya di awal. Wish. Nah, kita lihat nih. Kenapa ini perlu uang gitu ya? Ada catatan. Calon haji khusus ya, penambahan kuota ini membawa berkah. Karena orang-orang kaya jadi lebih cepat pergi. Ditambah kuotanya, jadi makin banyak lagi orang kaya yang bisa pergi cepat gitu ya. Mereka tak perlu menunggu puluhan tahun untuk sampai ke Mekah. Nah, catat nih ya, biaya haji reguler rata-rata, ini kata Tempo, antara 56 sampai 93 juta. Tergantung embarkasi, tergantung dia dari tempat mana gitu maksudnya ya. Kalau dari Jakarta itu mungkin paling murah, tapi kalau dia dari Papua, mesti dulu ke Jakarta, kira-kira begitu ya, mesti ada penginapan di asrama haji dan segala macam lah kira-kira. Jadi mungkin lebih mahal. Kalau dari Jakarta mungkin murah 56 juta. Nah, sementara ini dia nih, biaya haji khusus paling murahnya 176 juta. Yang paling mahal 960 juta. Nah, dengan bayar lebih mahal ini, haji khusus maksudnya, jemaah haji khusus bisa berangkat lebih cepat serta mendapat hotel lebih dekat dengan Masjid Al-Haram dan fasilitas lain yang lebih nyaman. Udah mulai nangkep ya. Jadi dengan menambah kuota haji khusus dengan melanggar pasal 64 undang-undang tadi yang maksimum hanya boleh 8%, maka paket haji khusus yang bisa dijual itu bisa lebih banyak, mendatangkan uang lebih banyak gitu. Oleh karena itu anggota DPR harus dilobi tadi yang per orang kata Tempo 3,2 miliar. Sadis nih ya. Urusan agama dikorupsi juga. Lanjut deh. Jadi perbedaan dua jenis haji ini dalam undang-undang ini yang menjadi biang kisru penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Nah, diskriminasi itu juga membuka celah korupsi bagi pejabat Kementerian Agama, anggota DPR, serta Biro Perjalanan yang berebut mendapatkan kuota terbanyak melalui persetujuan Kementerian Agama. Astaga, urusan agama juga dikorup. Wih, ini menurut Tempo ya. Saya cuman heboh aja bacanya nih gitu ya. Nah, Biro Perjalanan katanya mengincar kuota haji khusus yang mendapat keistimewaan regulasi. Pasal 68 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh memperbolehkan agen perjalanan haji memungut biaya tambahan sesuai dengan layanan yang mereka tawarkan. Akibatnya, meski membayar mahar, orang kaya berlomba daftar ke jalur haji khusus. Karena antrean paling lama jalur ini maksimal 6 tahun. Jadi bisa pergi lebih cepat gitu ya, dibanding yang lain puluhan tahun. Ini 6 tahun aja bisa pergi. Apalagi bayarnya lebih mahal gitu ya. Aduh. Nah, jadi katanya Tempo lagi, diskriminasi inilah yang membuat Kementerian Agama, ini kata Tempo ya, tergiur mengalokasikan haji plus ini lebih banyak dibanding kuota yang ditetapkan undang-undang. Walaupun di berita terakhir saya lihat ada bantahan lah ya, tapi itu urusan nanti lah. Ini kan saya baca berita ini ya. Nah, selain karena permintaannya membludak, banyak orang kaya nih yang mau naik haji nih ya, anggota DPR mudah dibelokkan persetujuannya dengan iming-iming fulus. Jadi anggota DPR harus ketok palu yang bilang, oke, kuota haji khusus naik sekian. Itu persetujuan DPR ternyata. Dan harus pakai iming-iming fulus, kata Tempo. Waduh. Waduh dah. Kira-kira begitu aja deh ya. Panjang lagi deh, udahlah. Cukup. Nah, oleh karena itu, MKD, Majelis Kehormatan Dewan dari DPR, minta klarifikasi redaksi Tempo soal isu suap kuota haji ini.
Ini berita 29. Baru kemarin ini. Iya, 29 Juli. Nah, karena kisruh tadi ya, maka Tempo kan yang memberitakan kayak tadi kan, wah ada nuansa suap, setiap anggota DPR dapat 3,2 miliar. Dan disebut juga, para anggota DPR itu ngaku diiming-imingi duit itu. Berarti ada anggota DPR dong yang ngaku. Nah, oleh karena itu MKD, Majelis Kehormatan Dewan, penasaran dong, anggota mana tuh yang terima 3,2 miliar? Harus diselidiki. Itu kan korupsi, kira-kira begitu ya. Maka karena yang menghembuskan tadi adalah majalah Tempo dengan dalih jurnalistik investigatif, nah, dipanggil. Tempo dipanggil dan diminta klarifikasi. Menariknya, Tempo tidak mau datang. Ini akan seru nih, akan panas nih ya dalam beberapa hari ke depan. Dia tidak mau datang dengan alasan dia sudah membuat artikel itu dengan kaidah jurnalistik yang sudah benar. Tapi menurut hemat saya, MKD juga punya hak. Dengan menuliskan itu terbuka dan dibaca oleh semua orang, dengan kata lain, ya berarti lu sebut dong anggota DPR ada yang terima uang masing-masing 3,2 miliar di Komisi Agama ini. Ya, saya mau minta klarifikasi. Benar nggak? Ada nggak datanya? Ya, mungkin kalau benar datanya, MKD akan menjatuhkan sanksi. Ya benar dong, menurut saya MKD punya hak. Tapi Tempo tidak mau datang dengan alasan dia sudah membuat laporan jurnalistik yang sesuai prosedur. Oleh karena itu, dia minta pertimbangan dari Dewan Pers. Waduh, ini seru nih. Nah, Kompas pun menurunkan berita yang sama. Katanya redaksi Tempo tak hadiri undangan atau panggilan lah biasanya ya dari Mahkamah Kehormatan Dewan gitu ya untuk klarifikasi berita suap kuota haji. Karena kan tadi dari beritanya seperti yang sudah saya bilang kan, saya nggak mau disalahkan nih, makanya saya baca itu berita sesuai apa yang tertulis. Ya demikian. Makanya menurut saya nggak heran kalau MKD manggil, tapi ya tadi dia nggak mau datang dengan alasan saya sudah bikin artikel sesuai kaidah jurnalistik. Oleh karena itu dia minta pertimbangan dari Dewan Pers. Dan ini akan menarik. Yakin saya yang namanya MKD ini akan terus menguber Tempo. Saya sih kalau berita Tempo benar ya, kalau dia sudah melakukan sesuai dengan kaidah katanya kan begitu ya. Ini menarik. KPK harus turun tangan. Iya dong. Wah, ini seru nih. Ini seru nih. Karena setiap anggota dari Komisi Agama tadi katanya dapat 3,2 miliar. Wih, besar banget gitu ya. Memang ada berita Kementerian Agama membantah itu semua bla 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 bla. Ya itu nantilah. Tapi ini dulu nih. Ini akan menjadi suatu keseruan tersendiri. Ya. Rasanya pemberitaan ini, baik dari Detik tadi dan Kompas ini, tidak akan berhenti sampai sini. Kita nantikan dalam beberapa hari atau minggu ke depan, ini akan bergulir menjadi bola panas. Oke? Dan bisa-bisa pula KPK atau mungkin Kejaksaan turun tangan. Ya? Jadi kalau Tempo benar, seru ini. Seru banget. Tapi kalau Tempo nggak benar, jangan-jangan ini akan jadi batu sandungan buat Tempo yang bisa dituduh memfitnah. Maka dari itu setuju saya harus diklarifikasi. Kalau nggak kan bisa saja dituduh Tempo itu bikin fitnah. Makanya kalau Tempo tidak takut atau dia mau membuktikan dia tidak fitnah, menurut hemat saya dia harus datang ketika diundang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.